بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita langsung masuk ya ikhwan kepada keterangan dari Al-Imam Ahmad yang disebutkan pada halaman 19. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, usulus sunnah indana. Usul sunnah indana pada kita adalah, di sini Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan di matannya, kata beliau, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Usul sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan sesuatu yang dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Disebutkan di halaman 19 faedah berkaitan dengan lafaz usul sunnah indana. Pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami adalah pada fakro ini, pada keterangan ini, penulis buku ini yaitu Abu Mu'adz Hasan al-Iraqi, beliau menyebutkan al-fa'idatul ula. Pada keterangan al-Imam Ahmad usul sunnah indana ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, ibtada al-Imam rahimahullah ta'ala bi bayanil usul wal qawaid allati tumayyizu da'wata as-salafiyyah ad-da'wa al-haq. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau memulai menjelaskan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang membedakan dakwah salafiyah ad-da'wa al-haq, dakwah yang hak. Nanti disebutkan oleh Imam Ahmad apa saja prinsip inti dari as-sunnah, inti dari dakwah salafiyah. Di sini disebutkan wal usul jam'u aslin. Al-usul itu jamak dari asl, pokok atau inti. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Yang namanya asl adalah sesuatu yang ghairuh, bagian lain
dibangun di atasnya. Itulah disebut dengan asal. Jadi asal, dia dikatakan asal, usul, secara bahasa, sesuatu yang lain itu dibangun di atas dasarnya tadi. Contoh misalkan, aslus syajarah, asal pohon. Apa asalnya pohon? Batangnya tadi. Yang nempel di batang itu disebut apa? Furu'. Sehingga yang namanya asal adalah inti sesuatu. Nah, dari sesuatu yang inti barulah dibangun hal-hal yang lain. Wal aslu al muradu bihi fi hadzal mawdi' al qaidah. Sedangkan asal yang dimaksud pada tempat ini, yang dimaksud pada poin ini adalah al-qaidah. Pada pembahasan kita yang dimaksud dengan asal di sini adalah qaidah. Sehingga makna ucapan al-Imam Ahmad usulus sunnah maknanya qawaidus sunnah, qawaidud din. Kaedah-kaedah baku dalam agama. Yakni qawaidu ahli sunnah wal jamaah. Sehingga yang dimaksud dengan usul sunnah yaitu qawaid ahli sunnah wal jamaah. Sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ia merupakan suatu prinsip dasar, suatu pokok penting dalam suatu agama yang dianggap kaidah bagi ahlu sunnati wal jamaah. Siapa yang nyeleneh dari kaidah ini tadi atau menyelenceng dari kaidah ini tadi, maka dia dianggap keluar dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Faqaulul imam Ahmad huna, maka pernyataan al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di sini, ketika al-Imam Ahmad mengatakan wa min usuli ahli sunnah, dan termasuk usul ahli sunnah, yakni min qawaidihim fil i'tiqad, maknanya termasuk dari kaedah-kaedah mereka dalam bab i'tiqad, dalam bab keyakinan. Yakni hadhil qawaid wal usul allati sayadhkuruha al-Imam Ahmad tanbani 'alaiha aqidatul muslimi wa manhajuhu. Maknanya kaidah-kaidah dan usul-usul yang akan disebutkan oleh al-Imam Ahmad, maka dibangun padanya akidah seorang muslim dan manhaj seorang muslim. Ada pada kaidah ini tadi. Di situ ada ta'liq, ada faedah. Ainul qawaid wal usul hiya allati yajibu ala talibil ilmi al-ihtimamu biha wa tarkul usul wal qawaid al-muhdatsah allati farraqat as-salafiyyin fi asqa'il ma'murah. Ya. Kaidah-kaidah ini tadi dan prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang wajib bagi seorang talibul ilmi untuk perhatian dengannya. Serta kewajiban bagi seorang penuntut ilmu tarkul usul wal qawaid al-muhdatsah, yaitu meninggalkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang baru yang telah memecah belah salafiyin fi asqa'il ma'murah, di belahan penjuru dunia. Famin aina ja'ana manhajul muwazzanat. Di mana datangnya manhaj muwazzanat? Apakah manhaj muwazzanat
yaitu menimbang antara kebaikan dan keburukan, antara al-haq dan batin. Ketika muncul suatu penyimpangan dari orang yang menyimpang, maka muncul muwazanat. Katanya mereka ditimbang-timbang dulu. Ya. Dia ada baiknya juga, ada jasanya juga. Ini namanya manhaj muwazanat. Ma hadzarta min mubtadi'in illa fuji'ta biman yaqulu laka walakin indahu wa indahu minal hasanat wa amalun. Tidaklah engkau memberikan peringatan dari salah seorang ahlul bid'ah, melainkan pasti engkau akan terkagetkan dengan orang yang akan berkata kepadamu, walakin indahu wa indahu minal hasanat wa amalun. Akan tetapi orang tersebut dia punya kebaikan sekian-sekian, dia ada amalan begini dan begini. Wa min aina ja'ana hadzal manhaj al-afyah. Terus dari mana juga yang datang kepada kita berupa istilah al-manhaj al-afyah? Ya. Al-manhaj al-afyah. Dia mengatakan nuridu manhajan wasi'ah yas'al umma kullaha. Kami menginginkan manhaj yang luas yang bisa menampung setiap permasalahan, setiap orang, setiap kelompok, yang dikenal dengan al-manhaj al-afyah. Kemudian datang lagi kaidah baru. Wa min aina ja'ana. Terus dari mana lagi yang datang kepada kita berupa kaidah, la naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Muncul kaidah baru lagi yang mereka mengatakan kita tidak diperbolehkan, jangan menjadikan perbedaan, perselisihan yang di luar sana, di luar kita menjadi sebab perbedaan di kalangan kita sendiri. Wa min ja'atna qaidah nusahi wa la nujarrih. Terus dari mana lagi datang kepada kita kaidah yang menyatakan nusahi wa la nujarrih? Tugas kita adalah membenahi, bukan mengkritik. Qawaid wa usul tusabbu jami'uha fi khidmati ahli bidah. Kaidah dan prinsip-prinsip yang seluruhnya dituangkan untuk mengkhidmat, melayani ahlul bid'ah. Sama saja. Mau kaidah nuridu manhajan wasi'an, al-manhaj al-afyah, mau dia kaidah al-muwazanat, mau dia kaidah wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, mau dia kaidah la naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilafi bainana, atau qaidah nusahi wa la nujarrih. Wa hadhil qawaid kulluha qawaid muhdatsah ayyuhat tullabul ilm. Seluruh kaidah-kaidah ini tadi adalah kaidah yang baru yang tidak dikenal di kalangan salaf. Qad bayyana iwaraha wa kashafa bawatinaha ulama'una wa masyayikhuna. Sudah dibongkar, dijelaskan oleh para ulama kita, para masyayikh kita. Faqra'u usulas sunnah lil Imam Ahmad la tajid hadzal qawaid. Engkau baca saja kitab usul sunnah Imam Ahmad, engkau tidak akan mendapati kaidah seperti ini. Wa ba'daha iqra'u syarah usulis sunnah lil Imam Al-Barbahari. La tajid hadzal qawaid. Kemudian silakan engkau baca syarah sunnah al-Imam Al-Barbahari. Engkau pun tidak akan menjumpai kaidah-kaidah seperti ini tadi. Wa ba'daha iqra'u as-sunnah li Ibnu Abi Asim al-Marwazi wal Marwazi wasyari'ah lil Ajurri. Dan kemudian setelahnya engkau silakan baca Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim. Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim. Nanti insyaallah fawaidnya akan kita pelajari di kitab yang berikutnya ya. Dan Kitabus Sunnah Al-Marwazi wa Syari'ah lil Ajurri
Waqra'u kutuba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la tajidu hadhil qawaid. Silakan engkau baca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, engkau tidak akan mendapati kaidah-kaidah seperti ini. Kaidah-kaidah baru yang muhdatsah, yang muncul belakangan untuk mengkhidmat ahlul ahwa'i wal bid'ah, untuk melindungi kebid'ahan. Namun qama ulama'una bibayani hadhil qawaid wa butlaniha, kamsal Syekh Rabi' al-Madkhali wa amsal Syekh Ubaid al-Jabiri wa Syekh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali wa ghairuhum min al-masyayikh, Syekh Abdul Muhsin al-Abbad wal Fauzan wa alu Syekh dan yang lainnya. Kata muallif penulis buku ini, sa'altu Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala fil jalsa allati qara'tu alaihi hadhil fawaid haula qa'idah la naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Kata Abu Mu'ad Hasan al-Iraqi, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Syekh Ubaid al-Jabiri pada jalsa yang telah aku bacakan kepada beliau faedah-faedah ini seputar kaidah la naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Jangan kita menjadikan perbedaan di luar kita menjadi sebab perselisihan yang ada di tengah-tengah kita. Wal hiya imtidadun li qaidati al-ma'dzirah. Ketika ditanyakan kepada Syekh Ubaid al-Jabiri, apakah kaidah ini adalah imtidad, kepanjangan, terusan atau kelanjutan dari kaidah ma'dzirah, suatu kaidah yang dibuat oleh muassis Ikhwanul Muslimin dengan kaidah ma'dzirahnya. Kita sepakat pada perkara yang kita sepakati. Najtami' fi ma ittafaqna alaihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna alaihi. Kita bersatu pada perkara yang kita sepakati, sedangkan perkara yang kita berbeda kita saling memberikan uzur. Ini kaidah ma'dzirah namanya. Ketika ditanyakan kepada Syekh Ubaid al-Jabiri, faqal, beliau mengatakan la syak, tidak diragukan lagi. Li'annal qaidah ala itlaqiha laisa bisahih. Dikarenakan kaidah tersebut ketika diitlakkan juga tidak benar. Wa idza qabilnaha fa naqul fil masail allati fiha majalun lil ijtihad. Kalaupun kita menerima kaidah tersebut, maka kita katakan kaidah ma'dzirah tersebut bisa berlaku pada permasalahan-permasalahan yang masih ada ruang untuk ijtihad. Wa min dzalikum rajulun ukhtulafa fihi. Di antara contohnya ada seorang laki-laki yang diperselisihkan tentang kondisi dia. Alimun yu'addiluhu wa alimun yujarrihuhu. Huna nahnu ma'ad dalil. Fa idza qama al-jari bidalilin la yaqbalu at-ta'wil qabilna qawlahu. Wa dzaka al-alim alladhi 'addalahu muhtaramun 'indana. Illa idza sara yuwali wa yu'adi fihi huna yanfasilu minna wa yartakisu ma'a maslakil mubtadi'ah. Ketika ditanyakan kepada Syekh Ubaid mengatakan, kecuali kaidah tersebut dibawa kepada permasalahan memang ada ruang lingkup untuk ijtihad. Seperti seorang yang diperselisihkan kondisinya. Ada seorang alim yang menta'dil, ada seorang alim yang mengkritik. Kata beliau, di sini kita bersama dalil. Apabila ada dalil tegak bersama orang yang mengkritik dan tidak menerima takwil, dalil tersebut tidak bisa ditakwil, alasan tersebut tidak bisa ditakwil, maka kita terima pendapat orang yang mengkritik. Maka alim yang menta'dil tersebut kita hormati. Kecuali apabila seorang alim tadi yang mengkritik, yang memuji tadi, yang mentadil, dia membangun loyalitas al-wala wal bara. Di sini
dalam artian patokannya adalah loyalitasnya sempit, maka di sini kata Syekh Ubaid, dia terpisah dari kita, terlepas dari kita, berarti dia sudah yartakis, ya, sudah melenceng bersama jalannya ahlul bid'ah. Famasalan, contoh, law anna syakhsan yuqarrir tafsir Sayyid Qutb wa yad'u ilayhi. Contoh misalkan kalau ada seseorang yang mentakrir, membenarkan tafsir Sayyid Qutb wa yad'u ilayhi, dia mengajak, menyerukan tafsir Sayyid Qutb tersebut. Khalafna hadzal khilaf baina sunnah wal bid'ah. Khalafana hadzal khilaf baina sunnah wal bid'ah. Hadza khalafana hadzal khilaf baina sunnah wal bid'ah. Ini orang berarti menyelisih kita. Ini khilaf adalah antara sunnah dan bid'ah. Hadza laisa minna wa lasna minhu. Kalau seperti ini kita bukan bagian dia, dia bukan bagian dari kita. Lakin la mani'a an nansahahu, akan tetapi tidak masalah bagi kita untuk nasihati dia. In amkana dzalika wa nubayyin lahul haq. Kalau memang memungkinkan dan kita jelaskan kepada dia kebenaran. Fa in istabana warja' ilal haq. Kalau nampak lalu dia kembali kepada al-haq, wa mufasala Sayyid Qutb wa mufasala fikrihi, serta dia memisahkan diri dari Sayyid Qutb dan memisahkan dari pemikirannya. Wa qarrana ala ma nahnu alaihi min tadlilir rajul, serta dia membenarkan kita terhadap apa yang kita yakini berupa menyesatkan, memponis sesat orang tersebut. Siapa itu? Sayyid Qutb. Jangan antum masih bilang Sayyid Qutb salafi Ustaz. Nah, dah sudah antum. Ya. Nah, heran kadang sebagian orang kalau di Indonesia ini, ya, dia bisa mengkritisi orang. Ditanya, Buya Ar-Razi salafi? Bukan. Ya. Abdus Somad? Bukan. Fulan? Bukan. Sayyid Qutb salafi. Gimana ini orang? Sayyid Qutb itu lebih berbahaya. Pemikirannya takfiri dia. Mengkafirkan para ulama. Mencela sebagian sahabat. Bahkan mereka mencela Nabi Musa alaihissalam. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, laulat ta'wil lakaffarna. Kalau bukan karena takwil, kami kafirkan dia. Sayyid Qutb. Faida abanaqul hada mubtadi Allah. Kalau dia masih ngotot-ngototan bela-bela Sayyid Qutb ini tadi, maka kita katakan ini mubtadi, membela ahlul bid'ah. Fal qaidah laisat ala itlaqiha, sehingga qaidah yang disebutkan la naj'al khilafan fi ghairina sababan lil khilafi bainana, itu tidak bisa dipakai secara itlaq. Fal qaidah ala itlaqiha laisat bisahihah abadan, fahiya minal qawaid al fasidah. Maka kaidah tersebut kalau diitlakkan, ya, bukanlah tidak bisa dipakai secara mutlak, ya, tidak benar, itu termasuk kaidah yang fasidah. Kemudian al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, as-sunnah tu'arraf bi'iddati i'tibarat. As-sunnah, lafaz sunnah, tu'arraf, didefinisikan, dimaknakan dengan sekian makna, dengan sekian i'tibarat, dengan sekian ungkapan. Minha fi istilahil muhaddithin. Di antaranya lafaz sunnah pada istilah ahlul hadis. Lafaz sunnah pada istilah ahlul hadis. Apa lafaz sunnah pada istilah ahlul hadis? Ya kullu ma warada 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah dalam istilah muhadditsun adalah
segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa qaul ucapan, au fi'il perbuatan, au takrir atau pengikraran. Yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan apa? Sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Kalau yang perbuatan apa? Seperti Rasul alaihi salatu wasallam makan atau beliau ketika sholat beliau mengangkat kedua tangan, itu kan perbuatan. Atau perbuatan beliau seperti beliau minum dengan duduk, ini semua perbuatan. Atau takrir, pembenaran, yaitu ada salah seorang sahabat melakukan suatu amalan dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pengitlakan pertama, i'tibarat yang pertama, sunnah di kalangan ahlul hadis. Jadi istilah sunnah di kalangan ulama ahlul hadis. Yang kedua, istilah sunnah wa minha ma yuqabilul bid'ah. Istilah sunnah yang maknanya adalah yuqabil al bid'ah, lawan dari bid'ah. Jadi ini sunnah, ini bid'ah, gitu loh. Apa hukum ini? Sunnah. Apa hukum ini? Bid'ah. Berarti sunnah yang dimaksudkan apa? Lawan dari bid'ah. Wa qad yuradu bis sunnah al manhaju wal aqidatu. Terkadang yang dimaksudkan dengan sunnah adalah manhaj dan akidah. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Ketika antum mendengar istilah sunnah, contoh misalkan, ketika ada istilah sekarang kita ini, istilah ustadz sunnah ya. Anda mau tanya, apa yang antum inginkan? Omar nama antum kan? Omar Bakri kan nama antum? Oh, bukan. Antum balik ke Prabu, lah selesai kuliah. Belum? Benar baik. Serius? Bukan antum seletingan Yandri. Antum di Yandri. Yang benar baik. Antum mahasiswa paling tebal jenggotnya dia itu. Antum lah mau rai dosen. Nah Omar, pertanyaannya Mar. Ketika ada istilah ini ustadz sunnah, apa yang diinginkan di situ? Istilahnya. Yang dibawakan adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin ya Allah alam, mungkin kita berhusnuzon ketika ikhwan-ikhwan mengatakan ini ustadz sunnah, ya. Mungkin yang diinginkan dia ustadz yang di atas sunnah, ya, di atas sunnah, maksudnya yang mendakwakan sunnah. Walaupun secara pengistilah ya mungkin yang diinginkan ustadz salafi gitu, ya enggak, sama seperti ulama sunnah, ulama ul-aqidah, ya, itu juga dibolehkan dan ada digunakan oleh para ulama seperti ulama sunnah, min ulama sunnah, min asatidzah sunnah, itu tidak masalah, ya, kalau dia paham apa yang diinginkan dari lafaz sunnah tadi. Namun kalau seandainya dia tidak paham apa yang diinginkan, ya, ini ustadz sunnah, berarti kalau yang di sana ustadz bid'ah. Antum tahu Legawan Isa, saya sebut saja namanya, antum kenal? Itu ngamuk-ngamuk, marah-marah dia di Masjid Aqabah 3 itu. Ana dengar dengan telinga kepala ana langsung, ya, dan ana lihat dengan mata ana sendiri. Dia ceramah, dia ngoceh, marah-marah. Apa sebab dia marah-marah? Gara-gara dia dapat poster dakwah, bukan poster dakwah sih, ada kan yang poster ustadz sunnah, ya enggak? Ada foto Ustadz Khalid, Ustadz Seranda, ya enggak?
Berarti kalau bukan ustadz-ustadz itu, ustadz-ustadz bid'ah loh gitu ini. Itu dia. Nah, kadang sebagian ikhwan ini yang ada yang kurang hikmah dalam dakwahnya. Ya, buatlah dia yang foto, dikumpulkannya foto-foto ustadz itu kan diedit. Nah, ini ustadz sunnah yang layak diambil ilmunya. Dieditnya pula foto-foto, maaf, yang sano. Ya enggak? Pernah untuk tengok ya? Ada yang bersorban lah, ada yang ya mungkin Kak Didi pernah ya? Marah mereka. Itulah tingkatannya wali, itu ngomongi pula. Akhirnya sudah, dieditnya. Foto yang usah-usah sunnah, hapus, edit, Wahabi. Aswaja. Tadi anak sholat di Ramayana, ada musola dekat Ramayana, itu tadi lagi ngambil kacau. Ternyata ada ikhwan di sana jualan. Dia galak ngaji di Masjid Tauhid. Istrinya tuh kemarin tadi dia ngomong istri anak tuh pernah ngajar di PKBM Sahabat. Tuh anak ngomong ke sama istri antum, kenal lah nama Derli ngajar ke sana juga dulu. Tapi sekarang lah berhenti. Istrinya tuh baru berhenti juga. Mungkin antum kenal karena tidak akan terlalu banyak. Suaminya tuh wong Minang, wong Padang. Nah dia nih sholat belakang. Kebetulan tadi anak jadi imam. Setelah sholat, anak zikir dewek-dewek. Ternyata di belakang ada yang ngomong, kita nih di imam Ustadz Wahabi. Tak galak zikir Wahabi depan itu. Kedengar sama dia. Enggak. Setelah sholat, anak ngangkut kacau tadi. Dia datang. Salah ya katanya. Yo. Antum lah ngaji juga. Ya lah ngaji katanya. Ternyata lama dia ngaji di tahun, tapi di Palembang baru tahun 2018. Kalau ngajinya sejak 2016 katanya di Jakarta. Ngaji di mana antum galak? Di Masjid Tauhid ya dia. Yang di Bakti. Ngapo? Tadi ini cak ini. Katanya. Ayo kenalan lah tadi kan. Dia minta nomor anak. Dia cerita. Tadi anak kan di belakang. Jamaah belakang ngomong. Wahabi ini memang gitu. Dia galak berzikir. Nah, berarti apa? Di kalangan wong itu tadi. Dia langsung tahu. Kalau sholat tidak berzikir Wahabi. Tidak. Sebagaimana antum ketika ngejingoi wong bekun suhu, antum akan mengatakan apa? Masjid NU kata antum. Iya enggak? Nah itu tadi. Jadi bukan kita baik yang bermindset negatif terhadap mereka. Mereka juga sama. Jelas? Nah itu tadi. Kemudian kata penulis buku ini, waqad yuradu bis sunnah al manhaj wal aqidah. Dan terkadang yang dimaksudkan dengan sunnah adalah manhaj dan aqidah. Wa hadzal ma'na al-akhir huwa alladhi qasadahu ulama'us sunnah fi ta'lifihim kutubas sunnah. Dan makna yang terakhir ini adalah yang diinginkan oleh ulama'us sunnah di dalam tulisan-tulisan mereka dengan istilah kutubas sunnah. Maksud kutubus sunnah apa? Kutubul aqidah wal manhaj. Kama fi kitabis sunnah lil Imam Ahmad. Sebagaimana pada kitabus sunnah karya al-Imam Ahmad. Wa kitabus sunnah li ibni Abdullah. Dan kitabus sunnah karya anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Beliau juga punya anak namanya Saleh. Ya. Wa kitabis sunnah li ibni Abi Asim wa ghairihi. Dan kitabus sunnah karya Ibnu Abi Asim. Dan yang selain mereka. Wa qad allafa al-a'imma kutubahum bi tariqatain. Para ulama sungguh mereka telah menyusun buku-buku mereka dengan bitariqatain, dengan dua metode. Para ulama dalam menyusun buku ada dua metode. Ya, ada dua cara.
Al-ula, metode yang pertama, zikrun nusus wal asar. Nyebutkan nas dan asar, nyebutkan ayat, hadis, gitu loh. Itu metode pertama. Apa contohnya buku yang pertama ini tadi? Contoh seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau seperti kitab Syarah Usul I'tiqad Al-Lalikai, Syarah Usul I'tiqad Al-Lalikai, atau Kitab Syariah lil Ajurri, atau buku Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ayat, bab, ayat, hadis. Bab, ayat, hadis. Itu yang disebutkan di buku-buku dahulu. Wa tariqatu tsaniyah, metode para ulama zaman dahulu di dalam menyusun buku, ada metode yang kedua. Apa metode kedua? Tariqatul mutun al-mukhtasar, menulis matan-matan yang ringkas. Karena di kitabil Imam Ahmad wa kitabis sunnah lil Barbahari, sebagaimana yang ada pada matan as-sunnah karya Imam Ahmad dan kitab Syarh Sunnah karya al-Imam al-Barbahari. Jelas ya ikhwan? Atau seperti kitab apa? Sharihus Sunnah karya Ibnu Jarir At-Tabari, atau Ushulus Sunnah Al-Humaidi, atau Aqidah Ar-Razain. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan matan. Dua-duanya itu diajarkan oleh para ulama. Namun kitab yang jenis pertama, yang nusus, kemudian dalil, asar, ini kadang agak berat untuk kelas-kelas kita yang sekarang ini. Untuk kelas-kelas para ulama ngajarkannya enak. Sehingga kalau kita mau mengajarkan buku itu, kita terkadang butuh syarah. Ya, butuh syarah. Namun alhamdulillah sudah ada sebagian yang bersyarah. Sudah ada. Seperti kayak Kitab Syariah karya Al-Ajurri. Ada syarahnya. Syarahnya siapa? Syekh Rabi Al-Madkhali. Kita lanjutkan. Al-Faedah. As-Salisa. Faedah yang ketiga. Alladhi yaqra' kutub as-salaf fi hadzal bab yajiduha tadur haula usulul ra'isiyah. Orang yang membaca kutubus salaf fi hadzal bab, pada bab ini, bab apa itu? Bab akidah. Yajiduha, dia akan mendapati kitab-kitab salaf tadi taduru haula usulin ra'isiyah minha. Maka dia akan mendapati kitab-kitab tersebut berporos pada prinsip-prinsip ra'isiyah. Di antaranya dengan kitab sunnah karya Abdullah ibnul Imami Ahmad. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu punya kitab, namanya Kitabus Sunnah. Tadi yang kita sebutkan Kitabus Sunnah, libnihi Abdullah itu ini. Difahami? Ya? Itu tadi. Supaya antum tidak mati penasaran. Ketika, apa sih kitab Abdullah ibnu Ahmad? Ini loh. Kitabus Sunnah, waraddu alal jahbiyah. Berapa jilid? 2 jilid. Dengan tahqiq Abu Malik Ar-Rayashi. Abu Malik Ar-Rayashi ini ada di Yaman, ada di San'a. Ya, termasuk pengajar mustalah dulu di Damaj. Ya. Seorang talibul ilmi itu harus tahu dia dengan kitab seperti ini. Karena ini adalah asli. Ginilah, ana gambarkan kenapa pentingnya antum tadi kitab tadi. Gini gambaran. Antum Busri bagian apa di pabrik? Antum ngerti alat-alat di pabrik itu? Ya. Kalau seandainya sekiranya ada orang nanya kepada antum tentang alat-alat tadi, antum tidak bisa jawab, aib kan? Aib. Ya enggak?
Seandainya Mas Ujang tenaga medis, ada orang tanya kepada antum, ini obat apa? Kata Mas Ujang nggak tahu. Nah, sama seperti itulah gambaran antum. Apabila antum seorang talibul ilmi, seorang dai, apalagi seorang ustaz, jangan sampai antum ketika kitabus sunnah. Oh, kitabus sunnah itu mungkin usul sunnah Imam Ahmad. Bukan, beda. Kitabus sunnah warad al-jamiyah itu ini. Karya tulisnya. Li Abi Abdurrahman Abdullah Ibnul Imam Ibnu Ahmad Ibnu Hambal rahimahumullah. Jelas? Nah, kitabus sunnah ini tadi, thariqah yang pertama, zikrun nusus, menyebutkan nas. Ya. Kemudian asar. Contoh. Jilid berapa nih? Jilid pertama. Seperti ini, nah ini kan banyak asar. Lihat nih, asar. Ya. Ini kitab asar. Ini asar. Kalau ini bantahan. Sama juga ini asar. Daur hadis ini sudah lengkap sebenarnya. Kitab yang ada di dalam ini, itu kalau mau dijual, diuangkan, itu sudah cukup untuk beli rumah satu. Ya. Tapi ustadznya antum sendiri aja masih kontrak. Antum sudah disiapkan kitab. Antum modal di tempat lain belum tentu. Ya enggak? Kalau kita mungkin kalau anak mau cari keuntungan sendiri, ngapain buka donasi untuk kitab? Ya enggak? Mendingan buka donasi untuk mobil pondok supaya ustadznya juga bisa mudik, ada mobil. Ya enggak? Paron ya? Memikirkan antum, karena kepintaran santri itu ada pada kita. Gambaran apa? Seorang medis, dia akan pinter kalau dia ada praktek bedah. Ya bedah? Wajib enggak? Amal antum dulu elektro di mana? Ada prakteknya? Ada praktek enggak? Ada. Ya enggak? Andi, antum berapa kuliah medis? Antum medis kalau enggak salah antum. Stikes antum dulu ya. Gizi, ada praktek. Nah, sama, pondok pesantren itu prakteknya di sini. Makanya kalau seandainya pondok pesantren enggak punya kitab, mohon maaf ya. Pertama kali antum mau tanya, mau belajarkan anak, masukkan anak pondok pesantren, antum tanya dulu maktabah, punya maktabah apa enggak? Ada program takhusus diniyah, atau istilah sekarang takhusus, mau mulazamah, mau iqdad, mau masuk pondok pesantren, tanya dulu, ada kitab enggak di sana? Kitab fisik. Kalau ada kitabnya mana? Di dalam HP. Bukan fisik. Ada apa enggak? Kalau ada, berarti fasilitas untuk belajar anak antum itu sudah mendukung. Banyak sedikit itu urusan belakangan. Yang penting sudah ada fasilitas. Karena inti dari belajar kita butuh. Masa ketika disebutkan Kitabus Sunnah Ibni Abdillah, antum geram biang mana? Kitabus Sunnah Ibnu karya Abdullah bin Ahmad. Sampai tetamat antum masuk pondok pesantren, antum nggak tahu kayak mana kitabnya ini tadi. Kira-kira siapa mana Ibrahim? Apalagi sampai ditanya, dibuka program takhusus i'dad lugawi pula mas. Sampai tetamat program i'dad lugawi, nggak kenal apa itu kitab Syarah Qatrun Nada Ibnu Hisam. Syarahnya Ibnu Hisham itu juga nggak tahu.
Kayak apa? Belum pernah lihat gimana fisiknya Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil ya. Ini belum pernah. Nah, ini kan nakis. Sama lah antum bilang, antum sekolah medis, ya, bilang menjelaskan organ tubuh, tapi antum tidak pernah praktek organ tubuh, ya benar? Itulah gambarannya tadi. Makanya bilang penting. As-sunnah lil imami Ahmad, was sunnah li Abdillah ibn al-imami Ahmad, wa huwa matbu'. Sudah dicetak. Was sunnah lil Khallal, as-sunnah lil Khallal. Ada enggak? Enggak ada kita. Belum ada. Tilmi al-imami Ahmad. As-sunnah li Ibnu Abi Asim. Untuk kitab sunnah Ibnu Abi Asim di rumah ana ada. Ya, ada di rumah ana. Untuk as-sunnah Ibnu Abi Asim tebal. Banyak ta'liq, banyak tahqiq, tapi yang masyhur ta'liqnya Syekh Al-Albani. Namanya Zilalul Jannah. As-Sunnah Ibnu Abi Asim, Syarah I'tiqad Usul Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai. Syarah Usul I'tiqad Al-Lalikai 5 jilid. Ada di rumah ana. Ada di rumah ana. Ya. Nanti kalau ana mungkin ana taruh di maktabah, ya. Di sini disebutkan waqad kamula walillahil hamdu bi tahqiqi Dr. Ahmad Hamdan. Sungguh telah sempurna untuk syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu banyak ta'liq, banyak tahqiq. Yang sebatas ana tahu, ta'liq atau tahqiq Dr. Ahmad Hamdan Al-Ghamidi. Ahmad Hamdan Al-Ghamidi. Cetakan Darut Thayyibah 3 jilid, 5 jilid. 5 jilid. Udah lama dulu. Ana masih jadi santri di Indonesia. Ana sempat beli. Waktu itu sekitar 500 ribuan. Punya. Ana berangkat ke Yaman, ana tinggal. Nggak ana bawa, ada di rumah. Sekitar tahun mungkin 2017-an. Keluarlah ta'liqnya Abu Malik Ar-Royashi. 5 jilid. Untuk ta'liqnya Abu Malik Ar-Royashi ini, kalau nggak salah di Palembang ini yang punya ana sama Yovin. Kayaknya iya. Nggak tahu kalau Dokter Vicky punya apa enggak malam. Yang si Ahmad Hamdan ini ana jual. Ya. Waktu itu tuh yang takliknya Ar-Royashi 5 jilid, si Abu Malik Ar-Royashi ini, ana seneng itu karena dia Yaman. Ya. Waktu itu harganya pasaran di Indonesia 900, tapi ana waktu itu dapatnya 700 sekian. 720 kalau nggak salah. Yopin kemarin beli pas 1.050.000 atau 1.100.000. Lumayan mahal. Keluar lagi cetakan baru sekarang ini 3 jilid dengan tahqiq Adil Al-Hamdan. Adil Al-Hamdan. Kalau tidak salah Abu Abdillah Adil Al-Hamdan. Jadi ada Ahmad Ibnu Hamdan Al-Ghamidi, ada Abu Malik Ar-Royashi, ada Adil Al-Hamdan. Nah, 3 muhakkik ini saling kritik. Ya. Yang satu bilang cetakan anak yang paling bagus, yang satunya bilang cetakan anak paling bagus, yang satunya paling bagus. Kaidahnya kenapa? Biasanya yang paling terakhir itu paling bagus. Kenapa? Karena biasanya yang paling terakhir dia akan menemukan nuskho yang baru, manuskrip baru, sehingga paling lengkap. Wa kadzalika na'udu ilal wara. Demikian juga kita balik ke belakang, Sunan Ad-Darimi. Di Abi Sa'id Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi, ada Sunan Ad-Darimi, karya Abu Sa'id Ad-Darimi. Jadi ada 2. Ad-Darimi ada 2. Yang pertama, Ad-Darimi, penulis kitab Sunan Ad-Darimi. Kalau tidak salah namanya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Penulis Sunan Ad-Darimi. Punyanya Abu Sa'id.
Di sana ada Abu Ad-Darimi yang lain. Wallahu alam ya ikhwan, kalau di sini disebutkan Sunan Ad-Darimi, disebutkan li Abi Sa'id Ad-Darimi, wallahu alam mungkin kurang tepat. Karena Sunan Ad-Darimi ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman, kunyanya Abu Muhammad. Iya pada? Kunyanya Abu Muhammad, bukan Abu Sa'id. Namun kalau yang kunyanya Abu Sa'id Ad-Darimi itu adalah Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, penulis kitab seperti Naqdu Utsman al-Ad-Darimi, bantahan Utsman terhadap Ad-Darimi. Dia juga punya buku kalau tidak salah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Abu Sa'id Ad-Darimi, Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Itu dua orang yang berbeda. Difahami? Dua orang yang berbeda. Ada Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi, ada Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi, dia adalah Ad-Darimi yang membantah Bishr al-Marisi. Sedangkan penulis Sunan Ad-Darimi, ya Sunan Ad-Darimi, namanya adalah Abdullah bin Abdurrahman. Allah alam, dua orang yang berbeda. Jelas? Nyambung, Mas Ujang? Ini baru daras Mas Ujang. Jelas? Ya. Nyambung Mas Ujang? Ingat baik-baik. Ad-Darimi ada dua. Yang pertama Abdullah bin Abdurrahman, kunyanya Abu Muhammad, penulis Sunan Ad-Darimi. Yang kedua Abu Sa'id Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi, penulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Naqdu Utsman ibnu Sa'id 'alal Bishr al-Jahmi al-Anid fi maftarahu 'ala Allah min at-tauhid. Ini tadi kitabnya. Setebal ini tadi. Bantahan untuk Bishr al-Mirisi, untuk supaya dikenalkan dengan kitab. Ya, dikenalkan dengan kitab. Wa hadhil kutub sarat ala manhajin wahidin takriban fi takriri aqidatis salaf. Kitab-kitab ini, kitab-kitab yang mana? Seperti As-Sunnah lil Khallal, As-Sunnah li Ibnu Abi Asim, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah al-Lalikai, Asy-Syari'ah lil Ajurri, atau seperti kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah di Abil Qasim Al-Asbahani dan yang lainnya. Termasuk kitabnya Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi ini tadi, itu berjalan di atas manhaj yang satu. Ya, hampir berjalan di atas manhaj yang satu di dalam mentakrir, menetapkan aqidatus salaf. Nah, jadi kalau antum mau ilmu manhajus salaf yang benar, ya antum mau tidak mau antum merujuk ke buku-buku ini tadi. Ya. Disitulah sumber aqidatus salaf yang matang, yang murni. Susah Ustadz baconya, udah kata terjemahan. Itulah belajar bahasa Arab tadi. Ya, enggak laku pula terjemahannya. Baca buku ini. Naqdu Utsman ibnu Sa'id al-Bishr al-Mirisi. Diterjemahkan ke Indonesia, tak kaki nak belinya kecuali wong Wahabi. Coba dah. Sedangkan di Indonesia mayoritas ada yang berpendapat Allah SWT di mana-mana, ada yang berpendapat Allah maninggaling ke Allah Gusti, ada yang mengatakan Allah SWT tidak di atas arsy. Makanya untuk apa diterjemahkan? Karena juga tidak laku di pasaran. Antum juga kalau diterjemahkan kurang minat untuk bacanya. Ya, bukunya antum itu tadi, ya paling buku-buku yang apa? Indahnya malam pertama di alam kubur. Ya lah. Atau mungkin antum senangnya buku apa yang di bingkisan untuk kedua mempelai. Ya. Atau yang semakna dengan itu. Bukan buku-buku yang seperti ini. Ya. Wallati ta'ni bi dzikril ayati wal ahadits wal athar allati tanussu 'ala al-aqidah wa luzumi sunnah wa tahdhir min al-bid'ah. Dan buku-buku yang menjelaskan, yang punya
inayah ya, yang punya perhatian untuk menyebutkan ayat, hadis, asar yang menegaskan akidah dan komitmen di atas sunnah serta peringatan dari bid'ah. Ya ikhwan, ana luruskan ya, yang namanya manhajus salaf tidak lepas dari membantah. Membantah siapa? Ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kutubus salaf itu isinya kutub tahdzir. Coba. Tuh carikan lagi Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Carikan. Ya. Nih contoh ya. Untuk bantahan untuk Jahmiyah saja ya. Satu. Kitabus Sunnah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Saking pedulinya para ulama. Karya siapa ini? Karya anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad. Ada lagi buku namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Karya siapa ini? Karya Al-Imam Ibnu Mandah. Karya Ibnu Mandah. Nanti ada lagi, nanti diambilkan sama Syu'bah. Raddu 'alal Jahmiyah. Karya Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Buku-buku yang membantah tentang penyimpangan. Pemahaman Jahmiyah bukan pemahaman yang antum anggap sepele ya ikhwan. Seperti ini ada buku namanya Kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Orangnya berbeda tapi judulnya sama. Yang ini Kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Abu Sa'id Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi. Yang ini Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Al-Imam Ibnu Mandah. Karya Al-Imam Ibnu Mandah. Kalau ini ya ini Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Al-Imam Ibnu Mandah. Karya Imam Abu Sa'id Ad-Darimi. Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Imam Ibnu Mandah. Kalau enggak salah Syu'bah, kayaknya anak pernah beli juga. Ada Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ini ada 2 taklik. Yang ini takliknya Ali Ar-Razi. Anak kasih tahu dulu. Apalagi kalau antum mau ke Yaman. Di Darul Hadis Ma'bar, dulu di zaman anak, di Darul Hadis Ma'bar ada 2 pengajar ilmu mustalah. Dua-duanya ini ada di Damaj, yaitu Abu Malik Ar-Royashi, yang satunya Ali Ar-Razi. Abul Hasan Ali Ar-Razi. Abul Hasan Ali Ar-Razi kalau tidak salah sekarang masih ada di Darul Hadis Ma'bar. Kalau Abu Malik Ar-Royashi ada di San'a sekarang. Nah, dua-duanya rajin menulis mentahqiq. Ya, mentahqiq kitab. Itu penting ya ikhwan. Antum tahu seperti ini. Ya. Sehingga kalau ke Yaman, oh ini yang mentahqiq kitab ini. Ya enggak? Nah, itu kalau mau ke Yaman baru tahu. Jadi jangan antum kira Yaman itu ya kaleng-kaleng. Mereka dengan fasilitas yang minim negaranya mereka bisa mentahqiq kitab, ya. Tahqiq, mentakhrij, ya. Beberapa buku mengkhidmat sunnah. Wa minal kutub allati ulifat fi radd 'alal Jahmiyah mubasyarah. Di antara kitab yang disusun membantah Jahmiyah secara langsung. Ada kitab yang disusun untuk membantah Jahmiyah. Khalqu Af'alil Ibad lil Bukhari. Ada kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad karya Al-Imam Al-Bukhari. Kita belum punya. War-Raddu 'alal Jahmiyah lil Imam Ahmad. Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Imam Ahmad. Kita belum punya. Yang ada punya anaknya. War-Radd 'alal Jahmiyah li Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi. Dan juga Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini tadi. Radd 'alal Jahmiyah karya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Walladzi unwanuhu Radd Utsman ibn Sa'id 'alal kafir al-'anid fi maftaru 'ala Allah min at-tauhid. Yang mana judulnya adalah ini. Nah, itulah ya kan. Pentingnya kita punya punya kitab tadi. Nah, lihat kata penulis ini, antum perhatikan buku antum ya. Ada buku namanya Ar-Radd 'alal Jahmiyah karya Utsman ibn Sa'id.
Rad al-Jahmiyah karya Utsman ibnu Sa'id. Walladzi inwanuhu, yang mana judulnya adalah Raddu Utsman ibnu Sa'id alal kafir al-anid fima iftarahu 'ala Allah min at-tauhid. Jadi kata penulis, Utsman bin Sa'id itu punya buku apa namanya, Radd al-Jahmiyah, tapi judulnya atau Radd Utsman ibnu Sa'id alal kafir al-anid fi ma iftarahu 'ala Allah min tauhid. Kita katakan ini mengesankan satu kitab. Yang benar dua kitab, bukan satu kitab. Jadi Ar-Radd al-Jahmiyah itu kitab tersendiri. Ar-Radd al-Jahmiyah kitab tersendiri. Ini kitabnya. Dulu Syekhuna Yasin Al-Adi rahimahullah ta'ala, beliau mengajarkan kitab ini. Sempat diajarkan sama beliau. Ar-Radd al-Jahmiyah. Dan khatam. Ada rekamannya. Yang kedua kitab Naqdu Utsman ibnu Sa'id. Itu kitab tersendiri lagi. Jadi yang lebih tepat, apa yang disebutkan oleh muallif penulis buku ini, bukan satu kitab, tapi dua kitab. Ya. Ar-Radd al-Jahmiyah kitab tersendiri, kemudian Radd Utsman kitab tersendiri. Jadi ada dua kitab. Jelas Mas Ujang? Ya. Nyambung? Belum ada kitabnya? Belum. Nanti ya saja. Radd al-Jahmiyah Ibnu Mandah dan Radd al-Jahmiyah Ibnu Mandah, karya Ibnu Mandah. Nah ini, bantahan terhadap Jahmiyah karya Ibnu Mandah. Ada enggak tahqiqnya Abu Malik Ar-Royashi? Coba. Sama kayak gini, tapi tahqiqnya Abu Malik Ar-Royashi. Cuma dua. Enggak ada yang tahqiqnya Abu Malik Ar-Royashi. Coba cek lagi. Karya Ibnu Mandah, tahqiqnya Abu Malik Ar-Royashi. Ana lupa-lupaan. Wa Tauhid Ibnu Mandah. Kitab Tauhid karya Ibnu Mandah. Kitab Tauhid karya Ibnu Mandah. Ini disebutkan apa? Warad al-Jahmiyah Ibnu Mandah. Nah, ini tadi. Kalau Rad al-Jahmiyah Ibnu Mandah ini bantahan terhadap Jahmiyah karya Ibnu Mandah. Wal Iman Ibnu Mandah. Untuk Kitabul Iman, Kitab Tauhid Ibnu Mandah. Kitabul Iman Ibnu Mandah. Kayaknya Kitabul Iman sama Kitab Tauhid Ibnu Mandah ini sama ya. Ana ingat itu Syekh Utsman As-Salimi punya kitab. Namanya Kitab Tauhid Ibnu Mandah. Tahqiqnya beliau. Syarh Sunnah Al-Barbahari itu ma'ruf. Kitabul Bid'ah Ibnu Waddah wal Qurtubi. Ada Kitabul Bid'ah namanya karya Ibnu Waddah dan Al-Qurtubi. Kalau alam di sini ada apa enggak? Ana samar-samar. Ya. Wa min al-kutub allati ulifat fil qarni ar-rabi' wal khamis. Di antara kitab yang disusun pada kurun yang atau keempat dan kelima, kitab Syu'abil Iman lil Baihaqi wal Asma'i was Sifat lil Baihaqi. Kitabul Iman karya Al-Baihaqi dan Syu'abil Iman karya Al-Baihaqi. Wa fil qarni sadis, ya. Dan kitab yang disusun pada Al-Qarn Sadis, Qarn itu 100 tahun. Qarn Sadis itu berarti tahun ke-600-an. Tahun ke-600 atau tahun ke-700. Untuk Asma wa Sifat Al-Baihaqi, Asma wa Sifat Al-Baihaqi, ini yang ana pernah lihat, tahqiqnya Muhammad Al-Hashidi. Muhammad Al-Hashidi, 2 jilid tebal. Kitabul Iman, kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Baihaqi, tahqiqnya Muhammad Al-Hashidi, 2 jilid tebal. Itu sampai-sampai Syekh Mukbil kasih mukaddimah di kitab itu. Ana baca, ana dapati buku itu di Darul Hadis Fiyush, Maktabah Darul Hadis Fiyush. Di mukaddimah Syekh Mukbil bilang, "U'idzu bi kalimatillahi." Ya, atau "U'idzu al-kitab bi kalimatillah." Lebih kurang maknanya tuh, aku berikan perlindungan, aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah untuk kitab ini dan penulis buku ini. Saking bagusnya. Buku itu tahqiqnya sekitar tahun 90-an atau 92. Ana tanyakan sama Syekh Bashar Al-Adani, guru ana dalam bab tauhid,
Ana tanyakan sama beliau, Syekh, ana dapati di maktabah kitab Al-Asma wa Sifat Baihaqi dengan tahqiq Muhammad Faisal Al-Hashidi. Di mana orangnya? Kata Syekh Bashar Al-Adani, Muhammad Faisal Al-Hashidi ini min tulab qudama Syekh Mukbil, murid seniornya Syekh Mukbil. Tapi qadarullah masyafa'an, beliau agak nyeleneh dikit. Ya, bukan nyeleneh dikit agak banyak. Termasuk murid senior Syekh Mukbil yang belajar ke Damat sekitar tahun 90-an. Itu kitab bagus sekali. Ya, Al-Baihaqi. Al-Asma wa Sifat Baihaqi. Kata Syekh Mukbil, kitab Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi memang layak dikhidmat oleh ahli sunnah. Dan disemangati oleh Syekh Mukbil, murid beliau untuk mengkhidmat, mentahqiq kitab tersebut. Kenapa? Dikarenakan kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Baihaqi ini sebelumnya telah dikhidmat oleh Muhammad Zaid Al-Kautsari. Ya, antum bisa bayangkan seorang yang berpemahaman Jahmi yang dikatakan oleh para ulama hamilu liwa'i tajahhum fi hadzal asr, pembawa bendera Jahmiyah di zaman sekarang, mentahqiq kitab Al-Asma wa Sifat karya Al-Baihaqi. Apa yang akan dia tuangkan racun di situ? Ya. Wa fil qarni sadis wasabi, sedangkan pada tahun ke-600 tahun ke-700 kutubu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muncul kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misal Tadmuriyah, kitab Tadmuriyah yang dikenal dengan Aqidah Tadmuriyah. Ya, itu kitab Aqidah Tadmuriyah. Kitab Aqidah Tadmuriyah ada enggak di sini? Kayaknya belum ada. Tadmuriyah kayaknya ada. Apa syarahnya atau apa, pokoknya anak yakin ada di sini. Wal Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah. Hamawiyah karya Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan judul lain biasanya Jawabul I'tiradat Al-Misriyah. Ya. Fatwa Al-Hamawiyah dikenal dengan kitab Fatwa Al-Hamawiyah. Itu dipelajari. Ya, kalau di Yaman Tadmuriyah biasanya dipelajari, Hamawiyah juga biasanya dipelajari. Wal Qabrasiyah wal Arsyiyah wal Madaniyah wa Risalah ila Ahli Thugur wa ghairiha. Wallahu alam, untuk kitab-kitab yang disebutkan ini tadi ana belum dapat faedah. Wa qablaha, dan sebelum buku itu Al-Ibana As-Sughra wal Kubra li Ibnu Battah. Ada kitab Al-Ibana As-Sughra wal Kubra karya Ibnu Battah. Waswaik di sini namanya apa? Swaikul Mursalah. Untuk Al-Ibana ini ada syarahnya. Syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Al-Ibana karya Ibnu Battah. Ibnu Battah punya dua Al-Ibana. Yang pertama, Ibanatul Sughra, itu ibarat matan. Yang kedua, Ibanatul Kubra, itu asar-asar. Ya. Waswaik di situ Swaikul Mursalah. Karya siapa? Karya Ibnu Qayyim. Bada'i Al-Fawaid. Karya siapa? Ibnu Qayyim. Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah Ibnu Qayyim. Karya Ibnu Qayyim. Raji' Muqaddimah Syarih Sunnah lil Barbahari, syarahaha Syekh Shalih As-Suhaimi. Antum bisa lihat Muqaddimah Syarah Sunnah Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Shalih As-Suhaimi. Wahya dhimnu syuruhati Syekh As-Sautiyah wa fi tariqiha lin-nashr insyaallah min qibali daril Imam Ahmad ba'dal intiha min tafriqiha bihamdillahi wa asmaituha Fathul Bari fi syarh sunnah lil Barbahari. Ya. Penulis buku ini Abu Mu'ad Hasan Al-Iraqi, dia punya fawaid dari syarh sunnah Al-Barbahari. Judulnya Fathul Bari. Kemudian, alladzi yaqra kutubus salaf fi hadzal bab, yang membaca kitab-kitab salaf dalam bab ini, yajiduha taduru haula usulin ra'isah minha. Atau yang lebih tepat ra'isiyah atau ra'isah atau ra'isiyah. Kata Syekh, orang yang membaca kutubus salaf pada bab ini, dia akan mendapati seputar kitab-kitab tersebut prinsip-prinsip yang inti. Minha diantaranya bayanul aqidah as-sahihah, penjelasan tentang akidah yang sahih, yang benar.
Yang kedua, ahamiyatus sunnah, pentingnya sunnah. Yang ketiga, at-tamassuk bimanhajis salafis salih. Yang keempat, tarakul muhdatsat wa tahdhir minal bid'ah wa ahliha. Yang kelima, adamul khuruj ala ulatil umur wa ghairiha. Wa syahiduna ala dzalika mastahalla bihil a'immah fi bidayati kutubihi. Yang berikutnya, luzumul jamaah. Isi dari kitab-kitab yang ada itu penjelasan tentang akidah yang benar, pentingnya sunnah, berpegang teguh dengan manhajus salafus saleh, kemudian meninggalkan perkara yang baru, serta memberikan peringatan dari kebid'ahan, tidak memberontak terhadap penguasa, dan bukti akan hal tersebut, apa yang telah diteriakkan oleh para ulama di awal-awal buku mereka, dan juga kewajiban untuk luzumul jamaah. Qala Imam Muhammad rahimahullah ta'ala, berkata Imam Muhammad, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya, wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka. Mencontoh siapa? Mencontoh para sahabat. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. At-tamassuk bima kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal aslul ladzi yumayyizu 'alal haqqi 'an ghairihim wa ahlas sunnah min ahlil bidah. Kata beliau, berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya adalah prinsip dasar yang membedakan ahlul haqqi dan selain ahlul haq, yang membedakan ahlus sunnah dan ahlul bidah. Nah, di situ poin pentingnya ya. Jadi poin terpenting yang membedakan antara ahlus sunnah dan prinsip dasar ahlus sunnah berpegang teguh dengan apa yang dulu para sahabat berada di atasnya. Kalau cuma sekedar apa pemahaman antum? Pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Kalau cuma semata-mata pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, belum bisa menjamin dia di atas prinsip Ahlus Sunnah. Iya benar? Nggak ada orang bilang, apa pemahaman antum? Pemahaman kami adalah Injil dan Al-Quran. Ya enggak? Kalau dia mengatakan pemahaman kami adalah Al-Quran, tidak Sunnah, itu sudah menyimpang jelas. Semua orang pasti kalau ceramah apa? Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang membedakan Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah, yang membedakan Ahlul Haqqi ahwalul batin adalah bima kana alaihi sahabatu Rasulillah SAW. Wa hadzal aslu dalla alaihi haditsu Rasulillah SAW. Prinsip yang seperti ini ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqatan. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati sataftariqu ala thintain wa sab'ina firqah. Sesungguhnya umatku terpecah menjadi 72 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok, yaitu al-jamaah. Jamaah di sini apakah jamaah muslim ataukah jamaah Islamiyah ataukah Islam jamaah? Bukan. Apakah jamaah Ansor Daulah? Jamaah tersebut disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin man kana mithluma ana alaihi yaum wa ashabi, yaitu orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Wa fi riwayatil ukhra al jamaah, disebutkan dalam riwayat yang lain al jamaah. Orang yang berada di atas apa yang dulu Rasul dan para sahabat berada di atasnya, itulah yang selamat, itulah al-jamaah. Jadi al-jamaah itu bukan kelompok. Difahami? Bukan kelompok. Kalau ada yang menganggap bahwasannya Ahlus Sunnati wal Jamaah tersebut adalah kelompok tertentu, ini pemahaman salah. Difahami? Jadi jangan antum, yang mana Ahlus Sunnati wal Jamaah? Nah itu, Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah kelompok yayasan ini.
kelompok pengajian ini, kelompok masjid ini. Kadang anak ngeri sebagian ikhwan itu. Ya. Kadang ada sebagian ikhwan itu, kalau bisnis, sering mungkin antum jumpai. Kalau bisnisnya, open recruitment. Penjaga, jaga apa kira-kira Mustafa? Jaga warung. Pernah enggak antum jumpai, dicari ikhwan, laki-laki, muslim, jaga warung kopi, mie ayam, kriteria, bujangan, bisa mengendarai motor, tidak merokok, satunya apa lagi? Hah? Apa? Sholat 5 waktu, apa lagi? Masih belum lengkap. Manhajus salaf. Ya lah. Ya lah sama. Pernah enggak kira-kira? Ini urusan bukan dakwah. Ya enggak? Woi Dimas, cuman antum jual susu kurma Oleto. Nak cari ikhwan manhajus salaf. Manhajus salaf. Daftarlah. Celana jingkrang. Akhirnya apa? Munculan ikhwan-ikhwan pura-pura salafi. Ya enggak? Iya pada? Mas. Akhi. Serius anak. Kadang anak dapat di sebagian ikhwan itu anak meragukan. Ini ngaji apa enggak? Ya enggak? Ada dulu ya kan apa? Lagi bombing dulu Kak Dede. Apa namanya? Gudang tanpa anak sebutkan nama. Gudang-gudang besi. Ya. Tahu lah ya misalnya besi membesi. Dicari kan dulu kan rame itu kan. Ikhwan menuju salaf. Akhirnya bermunculan. Ikhwan jadi-jadian. Ngaji tidak pernah. Melok dulu sekali kajian. Akhirnya ada lah yang kadang yang cingkrang. Memang ada ikhwan, ada yang bukan. Karena pekerjaan ini tadi. Manhajus salaf itu adalah sesuatu yang tertuang di buku-buku para ulama. Bukan label, bukan kelompok. Jadi susah untuk mengeceknya dengan istilah manhajus salaf. Gimana interviewnya? Ibrahim, antum pegawai sama Ahmad ada manhajus salaf kemarin kata. Nah kira-kira gimana interviewnya? Dimas, kalau umur 17 tahun masih bisa ya dari KTP. Kalau apa? Tidak merokok bisa. Itu tadi kan. Kalau manhajus salaf ngecek enggak mana? Ustadznya ngaji. Ngaji di mana tuh? Masa manhajus salaf dipatokannya ustadz? Ya mana? Kan kalau mau dicek itu tadi, antum harus ngeceknya manhajus salaf. Yang pertama antum tanya. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Apa bukan? Itu kan masih mending kan? Manhajus salaf. Tapi janganlah antum kasih yang berat-berat. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Nempel, duduk, berdiri, tegak. Jangan yang berat-berat. Yang berat pula dia jawabannya tadi kan. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala berada di keyakinanku. Bukan manhajus salaf sudah. Ya enggak? Itu cukup. Atau poin-poin yang lain. Ini kadang kita ini nak jago toko. Terus bagaimana? Kaget datang ikhwan manhajus salaf, lang ngaji, jago. Males-malesan, banyaklah tidur, ngoceh-ngoceh. Ikhwan salaf ini tadi. Katik nian, lemah lo ngawam. Nah, makanya tadi kriteria dalam agama itu tadi. Kalau cari karyawan, bukan manhajus salaf ini. Ya enggak? Inna khaira man istajarta laqawiyun amin. Orang yang terbaik untuk engkau pekerjakan al-qawi al-amin. Ya enggak?
Al-qawi. Qawi itu maksudnya kuat, bersekil. Musa ketika itu punya otot. Kalau Nukam, yang skillnya tukang. Kalau dia bagian marketing, skillnya marketing, promosi. Itu Al-qawi. Kalau nak driver, pacak nyupir. Al-amin punya prinsip amanah. Jaga amanah terhadap Allah, jaga amanah terhadap pekerjaannya. Difahami? Ini yang antum cari. Difahami? Nah. Dulu para sahabat ya muamalah, jual beli dengan orang kafir. Ya enggak? Terkadang ada ya ikhwan kita salaf tapi tidak punya skill. Percuma manhajus salaf. Kalau tidak ada skill, nanti bisnis antum bangkrut. Serius, bisnis antum bangkrut nanti kalau tidak punya skill. Kadang ada yang mungkin awam, antum mau bisniskan perumahan. Ternyata dia punya skill, itulah patokan. Difahami jelas ya? Nah, jadi berkaitan dengan manhajus salaf ini perlu diluruskan. Kemudian, makna jamaah. Apa makna jamaah? Minal muhim jiddan, termasuk perkara yang penting sekali. Tahdidu mafhumil jamaah, membatasi mafhum dari lafaz jamaah. Al-maqsuda fil hadis, yang dimaksudkan pada hadis al-jamaah tadi. Ala fahmi ahli sunnati wal jamaah. Sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Sehingga apa maksud al-jamaah tersebut? Maka antum definisikan al-jamaah sesuai pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Li'annahu zaharat mazahib batilah bisababi adami tahdidi al-mafhum asy-syar'i as-sahih lil jamaah. Dikarenakan muncul mazhab-mazhab batil dengan sebab tidak membatasi mafhum syar'i yang sahih terhadap makna jamaah. Famin hadhil mazahib al-batilah, termasuk mazhab-mazhab yang batil dalam bab ini, dalam bab ini tadi, man yuhaddid mafhumal jamaah bi annaha ittifaqu jami'il muslimin fi syarqi wal gharbi ala imamin wahidin bi aqdi bai'atin. Termasuk mazhab batil orang yang membatasi pemahaman jamaah adalah bahwasannya jamaah adalah kesepakatan seluruh kaum muslimin di timur dan di barat pada satu pemimpin dengan akad bai'at. Wa yajibu 'alal muslimin as-sa'yu 'ala ila tahqiqiha. Serta wajib bagi kaum muslimin untuk merealisasikan atau mewujudkannya. Jadi ada kelompok yang batil, kelompok yang menyimpang. Apa? Dia mengatakan yang namanya jamaah. Jamaah yang selamat dari api neraka adalah jamaah yang mesepakati dengan satu imam di timur dan di barat. Cuman ada satu pemimpin. Kita harus berbaiat kepada pemimpin ini tadi. Kelompok apa kira-kiranya ini Ibrahim? Prem. Kelompok apa? ISIS. Ya, ISIS. Ya. Daesh. Kalau istilah lain, khilafah. Ya, tadi. Wa ma'na dzalika, makna hal tersebut, walazimuhu, konsekuensinya adamul i'tiraf bi jami'il wilayat al-iqlimiyah. Konsekuensi dari pemahaman ini tadi tidak mengakui kepemimpinan atau kewilayahan iklimiyah, kewilayahan suatu daerah, suatu wilayah. Wa hadza mafhumu du'atil ikhwan, inilah yang difahami oleh para duat ikhwanil muslimin wa man sara fi falakihim, dan yang sejalan atau yang berjalan di garis edar mereka minal harakatil hammasiyah wa takfiriyah wa ghairiha, dari harokat, dari pergerakan-pergerakan hammasiyah dan takfiriyah. Hammasiyah itu yang tukang provokasi gitu, takfiriyah dan yang selainnya.
Wal mazhabus tsani fi tahdidil jamaat. Sedangkan kelompok yang kedua, mazhab kedua di dalam membatasi makna jamaat. Kalau tadi apa? Mengatakan yang namanya jamaah adalah suatu kelompok yang berimam dengan satu imam. Indonesia imamnya sah, tidak sah. Saudi tidak sah. Terus yang mana? Kita punya imam tertinggi. Ada di mana? Ada di luar sana. Siapa imam kita? Imam kita adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Tahu antum? Siapa marah? Hah? Ketua ISIS. Antum pernah melok? Tidak. Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, ketuanya ISIS. Kelompok yang kedua, di dalam mendefinisikan jamaah, katanya kelompok kedua, huwa anna jami'al jama'at al-islamiyah wal hizbiyah al-mawjudah fis sahihil maqsudah. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasannya seluruh jamaah-jamaah Islam, kelompok-kelompok yang ada di lapangan, itulah yang dimaksud dengan jamaah. Wala asa ayakhtar al-muslim ad-dukhul fi ayyi jama'atin min hadhihi al-jama'at walau kanat bid'iyatan khurafiyah. Enggak masalah bagi seorang muslim memilih masuk jamaah-jamaah yang ada meskipun jamaahnya bid'ah khurafiyah. Terserah ya akhi. Antum mau masuk jamaah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, baik yang di Indonesia ataupun di luar di Indonesia, enggak masalah. Itu juga al-jamaah. Kelompok apa kira-kira ini? Ya, orang yang membenarkan kelompok ini. Ya. Jadi, sehingga kita enggak nyebut merek ya, ikhwan. Sehingga mau masuk MU, mau masuk NU, mau masuk LTTT, mau masuk lagi PTTT dan yang lainnya dengan sekian banyak ormas yang ada, mau yang antum baju-baju tentara, mau yang antum baju-bajunya putih, mau yang merah-merah, loreng merah, terserah. Semuanya tujuannya satu, yaitu lillahi rabbil alamin. Ya enggak? Misalnya juga memahami jamaah. Wal mazhabus salis, dan mazhab yang ketiga di dalam memahami makna jamaah, wa huwal mazhabul haq, wa huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini insyaallah taala akan kita lanjutkan esok malam, Jumat malam, Sabtu kalau tidak ada halangan. Naktafi bihadzal qadar.